Kita bergeser ke lantai bursa, pemirsa. Indeks harga saham gabungan siang ini bergerak sangat fluktuatif. Informasi selengkapnya kita segera bergabung dengan Mercy Wijaya, langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Mercy, faktor apa saja yang mempengaruhi pergerakan IHSG pada akhir pekan ini, maksud kami pada hari ini? Najla dan pemirsa, hari ini indeks harga saham gabungan memang bergerak sangat fluktuatif. Investor domestik masih banyak melakukan pembelian saham, terutama untuk saham rokok dan juga otomotif, sehingga masih menopang kinerja indeks harga saham gabungan hari ini. Namun sebaliknya, investor asing hari ini masih banyak menjual saham di sektor perbankan, dan tercatat net foreign sale mencapai 358 miliar di semua pasar. Dan hal ini memberikan tekanan pada indeks harga saham gabungan. Oleh karena penjualan dan pembelian yang terus terjadi di pasar saham Indonesia inilah menyebabkan indeks harga saham gabungan bergerak sangat fluktuatif. Dan untuk saat ini pun indeks harga saham gabungan masih menguat sangat tipis 0,09% atau indeks hanya naik 3 poin di level 4.513. Dan kalau kita lihat hari ini nilai transaksi juga masih berada di bawah rata-rata transaksi harian, yaitu hanya sebesar 4,4 triliun. Di mana Bursa Efek Indonesia mencatat bahwa dalam satu hari biasanya akan terjadi transaksi 5-6 triliun di pasar saham Indonesia. Dan berdasarkan pernyataan dari analis Panin Sekuritas William Hartanto, ia mengatakan dalam jangka pendek ini ada sejumlah sektor yang masih dapat menguat. Di antaranya adalah sektor telekomunikasi dan juga saham-saham emas. Dalam jangka pendek ini masih dapat menguat. Sementara itu untuk saham bank, memang sepanjang tahun ini saham bank terus mengalami pelemahan sebesar 30-50%. Namun saham bank masih memiliki prospek yang bagus jika diinvestasikan untuk jangka panjang. Dan kalau kita lihat memang hari ini pergerakan indeks harga saham gabungan sangat fluktuatif, cenderung menguat, sama seperti indeks utama kawasan Asia yang juga mengalami technical rebound meskipun penguatannya sangat terbatas. Kita lihat indeks Nikkei Jepang hari ini hanya naik 0,48%, indeks Hang Seng Hong Kong hanya naik 0,42%, sementara indeks Straits Times Singapura naik 0,9%. Penguatan ini terjadi secara terbatas karena tadi pagi baru saja ada data pengumuman pertumbuhan ekonomi di Jepang kuartal 1 tahun 2020. Di mana data ekonomi di Jepang ini menunjukkan pertumbuhan negatif 3,4% dan membuat Jepang masuk ke dalam fase resesi ekonomi. Dan ini membuat kekhawatiran juga di tengah pandemi COVID-19 masih ada data-data ekonomi yang akan terus dikeluarkan dan efeknya juga akan mempengaruhi psikologis investor. Oleh karena itu kita melihat bahwa pergerakan saham besok masih akan mengalami technical rebound meskipun ada kekhawatiran terkait dengan ekonomi global di tengah pandemi COVID-19. Sehingga pergerakan saham besok juga masih akan fluktuatif, cenderung turun di antara 4.500 sampai 4.582. Najla. Ya Mercy, lalu bagaimana pengaruhnya dengan nilai tukar rupiah? Nilai tukar rupiah hari ini malah bergerak menguat cukup signifikan terhadap dolar Amerika Serikat dengan penguatan sebesar 0,48% sehingga rupiah berada di posisi 14.827 rupiah per dolar Amerika Serikat. Investor sudah mulai optimis karena sudah mulai dibukanya ekonomi negara-negara maju seperti di Amerika Serikat dan juga Eropa dari posisi lockdown, sehingga ini juga membuat permintaan terhadap minyak global sudah semakin meningkat dan membuat harga minyak juga kembali berada di atas 30 dolar Amerika Serikat per barel. Untuk minyak jenis WTI sudah naik 4% sehingga dijual seharga 30,69 dolar Amerika Serikat per barel. Sementara untuk jenis Brent ini naik 3% sehingga dijual seharga 33,56 dolar Amerika Serikat per barel. Dan untuk pergerakan nilai tukar rupiah besok prediksinya masih dapat kembali menguat menuju ke level 14.700 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara untuk rentang pergerakannya akan berada di antara 14.700 sampai 14.900 rupiah per dolar Amerika Serikat. Demikian laporan kami dari Bursa Efek Indonesia, kembali ke Anda di studio. Baik, Mercy Wijaya, terima kasih atas laporan selengkapnya langsung dari lantai bursa.